Ya, selamat sore, selamat kita bertemu lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kita akan melaksanakan ibadah youth kita yang pertama, dan mohon mempersiapkan hati kita, mempersiapkan tubuh jiwa roh kita pada saat kita menyembah Tuhan. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak akan terbatas oleh jarak, waktu, dan tempat. So pada saat sore hari ini, mari kita siapkan hati kita kembali, mari siapkan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Yes Jesus, haleluya. Karena Engkaulah Tuhan yang layak kita sembah, karena Engkaulah Tuhan yang layak kita puji. You are the center of it all, God. Jesus. Come on, sing.
Kuasa-Mu tidak akan pernah terbatas untuk selalu menyertai kehidupan kami di kondisi-kondisi seperti apapun, di kondisi-kondisi bagaimanapun. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu akan selalu ada di dalam setiap kami Tuhan. Thank you God, thank you Jesus. Biarlah apapun yang kami terima pada saat sore hari ini, firman Tuhan yang akan kami terima, biarlah firman Tuhan yang kami terima bisa tertanam dalam setiap kehidupan kami. Thank you God, thank you Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap anak-anak muda yang percaya sama-sama katakan amin. Halo, Shalom pemuda remaja. Gimana kabarnya pada saat ini? Saya harap kita semua baik-baik saja ya, meskipun ada beberapa hal yang terjadi di luar kita dan kita tidak bisa berkumpul pada saat ini, tapi kita harus tetap bersyukur dan berdoa supaya kita bisa berkumpul secepatnya untuk memuji memuliakan nama Tuhan di rumah Tuhan seperti biasanya. Nah, pada saat ini dari Medan, Sumatera Utara, saya akan membawakan sebuah renungan dengan judul dalam bahasa Italia itu Andra tutto bene, dalam bahasa Indonesia yaitu semua akan baik-baik saja. Kita percaya bahwa semua akan baik-baik saja, amin.
Nah, ketika kita berdoa dan minta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan percaya bahwa semua akan baik-baik saja, itulah menjadi kekuatan bagi kita. Teman-teman, saya pernah mendengar sebuah berita di Hong Kong, seorang pria merampok di supermarket untuk mendapatkan tisu toilet. Dan di Australia, seorang perempuan bertengkar hebat di supermarket untuk mendapatkan barang. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar cerita tersebut. Dan ketika pertama kita mendengar mungkin itu terkesan menggelikan. Kenapa? Karena kita berpikir kenapa sih mereka bisa melakukan hal itu hanya karena hal-hal yang sepele. Namun itulah yang terjadi pada saat ini. Itulah yang terjadi di tengah pandemi COVID-19 ini. Banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk bisa memenuhi kebutuhannya, untuk bisa mendapatkan keinginan untuk diri mereka sendiri. Kala pandemi COVID-19 melanda di berbagai negara di dunia, orang-orang banyak yang mengusahakan berbagai cara untuk bisa bertahan dan memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Bahkan di tengah pandemi seperti ini, banyak orang-orang yang terkesan buas karena mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri dan memenuhi kebutuhan mereka secara berlebihan mungkin, dan melakukan hal-hal yang mungkin itu hanya untuk mereka sendiri seperti itu, tidak memikirkan orang lain karena kekhawatiran, mungkin karena ketakutan, dan mungkin di dalam situasi pandemi COVID-19 ini banyak orang-orang yang terkesan buas. Kenapa? Karena mereka hanya bisa berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan bukan sama sekali tidak memikirkan orang lain. Itulah yang terjadi pada saat ini. Namun, sebagai pemuda Kristen, sebagai orang Kristen, apa yang bisa kita lakukan? Untuk apakah kita diciptakan? Nah, orang Kristen ada di dunia hidup bukan untuk mereka sendiri. Dan firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita hidup di dunia ini, hendaknya kita tidak mementingkan diri kita sendiri, tapi kita juga harus mementingkan kehidupan orang lain. Kita harus memikirkan kehidupan orang lain. Seperti itu. Kita buka Alkitab kita di dalam Matius 5 ayat 16. Dalam Matius 5 ayat 16 mengatakan bahwa demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, dalam hal ini, kita harus tahu bahwa ketika situasi seperti ini, mungkin kadangkala kita khawatir, bagaimana ini, bagaimana keluargaku, apa yang akan terjadi ke depannya. Dan pemikiran yang seperti itu kadang mendorong kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Dan kita melakukan hal-hal mungkin ketika kita memenuhi kebutuhan kita, kita mengambil sebanyak-banyaknya, kita melakukan hal yang hanya mementingkan diri kita sendiri. Sebagai pemuda remaja juga, kita bukan membantu orang lain di kala kesusahan, tapi kita hanya berpikir bahwa bagaimana caranya aku bisa seperti ini. Kadangkala kita juga lupa akan bagaimana Tuhan itu begitu luar biasa yang bisa menolong kita. Kita hanya takut kepada virus yang sudah melanda di Indonesia seperti itu. Kita hanya memikir, bagaimana ini, tanpa kita tahu, tanpa kita sadari bahwa sebenarnya Tuhan mampu untuk menyembuhkan semua orang, bahkan Tuhan mampu untuk mengusir virus ini dari dunia ini seperti itu. Tapi kadangkala kekhawatiran itu yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Nah, oleh karena itu hadirnya pandemi ini hendaknya menjadi momen yang tepat bagi kita untuk melakukan dua hal. Saya mengambil tindakan yang harus kita lakukan itu cukup dua hal. Namun ada beberapa hal yang lain yang bisa kita lakukan. Tapi saya fokus dua hal, yaitu yang pertama, mengembangkan rasa solidaritas. Yang kedua, menebarkan harapan dan belas kasih. Nah, bagaimanakah itu? Bagaimana cara mengembangkan rasa solidaritas dan menebarkan harapan dan belas kasih? Saya akan membahas satu-satu ya. Yang pertama, mengembangkan rasa solidaritas. Nah,
Yang pertama itu solidaritas. Kita harus tahu dulu apa sih solidaritas itu. Solidaritas adalah kemampuan untuk merasakan suatu penderitaan orang lain, merasa senasib, dan perasaan setia kawan. Nah, solidaritas ini hendaknya pemuda remaja bisa terapkan dalam kehidupan mereka, bukan hanya mementingkan diri sendiri. Di saat bencana datang, orang-orang harus tetap tenang, harus tetap berharap buat Tuhan, tetap berharap sama Tuhan. Karena kita harus tetap menenangkan hati kita dan kita harus tetap berdoa supaya kita percaya semua akan baik-baik saja, seperti itu. Jika kita menanamkan rasa khawatir, bagaimana kehidupanku? Bagaimana? Apa yang harus aku lakukan di kemudian hari? Nah, kadangkala itu yang membuat orang-orang merasa menjauh dari Tuhan. Pengharapan mereka seakan hilang. Mereka seakan tidak punya Tuhan yang bisa menolong mereka. Nah, pada saat ini, solidaritas ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Meskipun kita tetap di rumah saja, kita bisa menjalin solidaritas dengan teman-teman kita melalui telepon genggam yang kita miliki, melalui media sosial. Kita bisa berbagi firman Tuhan buat teman-teman kita. Mungkin ada keluarga mereka yang sedang terkena COVID-19, adapun mereka yang sedang kesusahan, kita harus berbagi firman Tuhan, saling menguatkan satu sama lain. Bukannya ketika kita tahu keluarganya terkena virus COVID-19, kita malah menjauhi mereka. Seperti itu hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan, tidak boleh dilakukan oleh kita sebagai orang Kristen. Tapi kita harus tetap saling menopang satu sama lain supaya kita tetap kuat. Bersama-sama kita pasti bisa melewati semua ini. Karena kita percaya ada juru selamat kita, ada Tuhan Yesus yang selalu menolong setiap kehidupan kita. Amin. Nah, saya pada saat ini, kita sebagai pemuda remaja Kristen, saya harap meskipun kita di rumah aja seperti ini, kita harus tetap menjalin solidaritas kita buat teman-teman kita, jangan putus hubungan. Ketika mereka sedang kesusahan, kita bisa berbagi tentang firman Tuhan kepada mereka. Kita harus memberikan kata-kata yang bisa menguatkan mereka melalui media sosial kita. Seperti itu. Pada saat ini bukan saatnya kita memandang perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan apa segala macam yang merasa bahwa siapa sih itu. Tidak, hari ini kita harus tetap semuanya harus bersatu, membangun satu sama lain, seperti itu. Sehingga kita bisa melewati semua ini. Dan tetap percaya dan di rumah juga kita tidak boleh melewatkan jam-jam doa kita. Ini menjadi sebuah hal yang penting pada hari ini. Meskipun terkadang kita merasa bahwa kenapa sih harus terjadi seperti ini? Saya tidak bisa beribadah di rumah Tuhan, seperti itu, harus di rumah. Terkadang bagi sebagian orang memang tidak bisa beribadah di rumah Tuhan, itu membuat mereka tidak beribadah sama sekali, seperti itu. Dan hari ini saya mau pemuda remaja buat ketika selama ini kita tidak pernah beribadah, selama tidak diizinkan beribadah di gereja dan kita tidak beribadah di rumah, marilah mulai kita beribadah di rumah masing-masing, seperti itu. Kita jangan melewatkan jam-jam doa kita, supaya apapun yang kita perlukan pada saat ini Tuhan bisa berikan dalam kehidupan kita. Ini juga menjadi teguran buat teman-teman dan juga saya, supaya kita semuanya jangan melewatkan jam-jam doa kita. Nah, begitu juga ketika saya berada di tempat ini, mungkin jam-jam doa sudah banyak terlewatkan karena banyak kerjaan. Sebenarnya itu bukan menjadi suatu alasan, tapi itulah yang harus kita lakukan pada saat ini. Kita harus jangan melewatkan jam-jam doa, itu yang paling pertama. Dan jalinlah solidaritasmu dengan sesamamu. Ada sebuah contohnya di Italia, di negara Italia, terutama di Napoli dan Siena, cara mereka menjalin solidaritas yaitu orang-orang masing-masing menyanyi dari jendela rumah mereka, memberi semangat khususnya bagi mereka yang terinfeksi. Nah, itulah cara mereka untuk menjalin solidaritas satu sama lain. Nah, ketika
ada keluarga ataupun ada saudaranya yang terkena COVID-19, mereka masing-masing dari rumah masing-masing membuka jendela dan mereka memberi semangat satu sama lain seperti itu. Itulah cara mereka sehingga semuanya tetap kuat seperti itu. Nah, pada saat inilah kita harus bersatu bersama untuk pada saat inilah kita harus bersama melawan COVID-19 ini. Nah, yang pertama tadi udah solidaritas yang harus kita jalin. Nah, dan yang kedua yaitu menebarkan harapan dan belas kasih. Menebarkan harapan dan belas kasih. Nah, ada sebuah kalimat yang diutarakan oleh seorang ibu di Italia, yaitu Andrea Tuttoben. Nah, Andrea Tuttoben ini dalam bahasa Indonesianya adalah semua akan baik-baik saja. Nah, kalimat yang diucapkan oleh ibu ini menjadi viral di negara mereka. Kenapa? Kalimat semua akan baik-baik saja itu mengandung pengertian yang sangat mendalam. Apa itu? Jika kita bisa mencerna kalimat semua akan baik-baik saja di tengah situasi yang mengkhawatirkan, di tengah situasi yang menakutkan ini, kalimat itu jika kita pikirkan, itulah kalimat yang sangat meneduhkan, memberi semangat, mengobarkan harapan, dan menunjukkan belas kasih. Semua akan baik-baik saja. Kenapa? Buat kebanyakan orang, ya, dan bukan kebanyakan orang saja. Bahkan semua orang merasa takut akan adanya pandemi ini. Kenapa tidak? Karena semua orang harus berada di rumah. Sebelumnya tidak pernah terjadi hal yang seperti ini. Seumur hidup mungkin tidak pernah terjadi. Hari ini kita harus melakukan hal yang seperti ini. Dan musuh kita tidak kelihatan, mereka tidak kelihatan. Sehingga ini termasuk situasi yang sangat menakutkan dan mengkhawatirkan buat kita sebenarnya. Namun, bagaimana cara kita menanggapi semua kejadian ini? Apakah kita harus khawatir secara berlebihan? Apakah kita harus takut secara berlebihan? Nah, itulah yang membuat banyak orang tidak sadar bahwa sebenarnya ada Tuhan yang selalu menopang mereka. Nah, kalimat yang dinyatakan oleh ibu, semua akan baik-baik saja, itu menjadi sebuah kalimat penopang bagi semua orang. Bagi kebanyakan orang. Bagi orang yang benar-benar mencerna perkataan itu. Ketika orang berada dalam situasi yang sulit, ketika orang berada dalam situasi yang sangat mengkhawatirkan, dan pada suatu saat semua akan baik-baik saja, dia akan merasakan, wow, ini yang selama ini aku rasakan dan ini yang terjadi sekarang. Inilah kata yang sangat menguatkan, saudara. Buat teman-teman semua, meskipun kita sekarang berada dalam situasi yang sangat menakutkan, mengkhawatirkan, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu menopang setiap kehidupan kita. Bahwa semua akan baik-baik saja. Tuhan punya rencana atas semua yang Dia lakukan pada saat ini. Dan kita harus tetap berdoa supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Sama-sama kita menebarkan harapan buat teman-teman kita. Menebarkan harapan buat keluarga kita. Menebarkan harapan buat orang-orang di luar sana yang mungkin sudah patah semangat, yang mungkin sudah tidak tahu apa yang harus mereka perbuat, yang sudah putus asa. Sekarang saatnya kamu bisa menebarkan harapan buat mereka. Meskipun melalui media sosial sekalipun, kamu bisa menebarkan berbagai harapan melalui firman Tuhan, melalui kata-kata yang bisa menguatkan mereka. Kamu bisa menaruh belas kasih terhadap mereka. Buat keluarga kamu, buat teman-teman kamu. Kita saling menguatkan, saling mendukung satu sama lain pada saat ini. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Saya mengambil 2 poin, yaitu menjalinlah solidaritas. Yang kedua, menebarkan harapan dan belas kasih terhadap semua orang. Nah, inilah yang bisa saya bagikan pada saat ini. Saya harap teman-teman semua bisa lebih semangat lagi pada saat ini. Dan kita harus tetap percaya bahwa semua akan baik-baik saja. Yes. Nah, dan ayat yang terakhir yaitu dalam Ibrani 6 ayat 19. Ibrani 6 ayat 19 mengatakan bahwa
Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, bagaimana kuatnya pengharapan itu? Pengharapan yang bisa menguatkan kita, pengharapan yang bisa menguatkan orang lain, sehingga mereka tetap bisa aman, mereka tetap bisa merasakan kebaikan Tuhan. Kita tetap bisa merasakan kebaikan Tuhan melalui pengharapan yang kita punya dan melalui doa yang kita panjat-panjatkan kepada Tuhan, melalui doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Dan kita harus percaya bahwa semua yang terjadi pada saat ini, Tuhan punya rencana yang terbaik. Dan ikutilah, jalinlah solidaritas yang baik dan tebarkanlah kasih dan pengharapan bagi semua orang di sekitarmu. Inilah saatnya kamu harus tetap percaya dan tetap berpengharapan buat Tuhan, dan kamu harus tetap menjadi orang yang dapat menjadi berkat bagi sekitarmu. Inilah yang dapat saya bagikan pada saat ini. Kita tetap semangat, kita harus bisa melawan virus COVID-19 ini supaya kita dapat bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Demikian renungan pada saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.